Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam turun untuk junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita lanjutkan dari kajian fikih kontemporer yaitu tentang zakat produktif. Pengertian zakat. Zakat adalah bagian tertentu yang diambil dari harta tertentu dengan ketentuan tertentu untuk diberikan kepada orang-orang tertentu. Nah, apa yang dimaksud dengan bagian tertentu? Ada kadar yang telah ditentukan yang bisa diambil dari harta yang telah dikenakan zakat berupa 2,5% dari zakat emas dan perak ataupun 1/10 atau 1/20 dari zakat pertanian dan seterusnya. Kemudian harta tertentu itu seperti emas, perak, gandum, kambing, sapi, dan seterusnya ya. Kita bisa kaji lebih dalam. Dan kemudian dengan ketentuan tertentu yaitu harta yang sudah sampai haul dan nisab ya. Haul berarti hitungan tahun qamariyah dan nisabnya itu adalah seperti 20 dinar pada emas dan kemudian kalau pada pada pertanian yaitu khamsa ausak dan kemudian diberikan kepada orang-orang tertentu yaitu asnaf yang 8 ya. Seperti Allah jelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah. Nah, lalu apa yang maksud dengan zakat produktif? Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada penerimanya tidak untuk dihabiskan atau dikonsumsi, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka. Sehingga dengan usaha tersebut mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus atau secara keberlangsungan. Jadi harta tersebut tidak bersifat konsumtif, jadi diberikan harta zakat tidak untuk dihabiskan tetapi kemudian digunakan sebagai modal usaha sehingga kemudian terjadilah kesinambungan dalam membangun ekonomi para mustahik tersebut. Dalam surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan inilah para penerima zakat atau mustahik zakat ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillahi wa ibnis sabili fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Dalam surat At-Taubah ayat 60. Jadi penerima zakat itu siapa saja? Nah, ini dia asnaf yang 8. Yang pertama itu faqara ya, ataupun fakir, yaitu orang yang melarat yang tidak memiliki kebutuhan, yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sama sekali. Yang kedua miskin, orang yang memiliki tetapi kemudian tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhannya sehari-hari. Selanjutnya amilin, yaitu panitia ataupun pengelola zakat. Al-mu'allafah, yaitu orang yang baru saja masuk ke dalam Islam sehingga kemudian membutuhkan biaya untuk kehidupannya sehingga hatinya mantap memeluk agama Islam. Riqab, yaitu hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Selanjutnya gharimin, orang yang terlilit hutang. Ketujuh fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang dari Allah Subhanahu wa taala tanpa imbalan. Dan terakhir adalah ibnu sabil atau musafir yang melakukan perjalanan. Hukum zakat produktif. Pengelolaan zakat secara produktif merupakan bagian dari inovasi dalam pengelolaan harta zakat. Ya. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan harta zakat dalam upaya memenuhi kebutuhan para mustahik dan pengentasan kemiskinan. Ya, sebelum muncul ide untuk mengelola zakat secara produktif, ahli zakat cenderung membagikan harta zakat itu hanya untuk kebutuhan konsumtif. Ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan harian, sembako, dan sebagainya. Lalu kemudian muncullah ide bagaimana harta zakat itu tidak habis. Dan mungkin suatu saat nanti jika seandainya harta zakat, pendapatan zakat ini menurun, para mustahik ini tetap terbantu. Mustahik ini tetap bisa mendapatkan bagian mereka dari harta zakat. Maka oleh sebab itu muncullah ide untuk membuat zakat produktif ini. Maka oleh sebab itu dalam istilah kontemporer,
membolehkan pengelolaan zakat secara produktif, tapi dengan ketentuan jika kebutuhan mustahik yang bersifat konsumtif telah terpenuhi. Jadi, kalau ada surplus dari pendapatan harta zakat, maka surplusnya itu jika telah diberikan kepada mustahik untuk kebutuhan-kebutuhan konsumtif, maka kemudian sisanya boleh dijadikan sebagai aset pada zakat produktif sehingga kemudian memberikan manfaat yang berkesinambungan bagi mustahik. Dan ini namakan dengan zakat produktif. Dan kebolehan zakat produktif ini juga berdasarkan kepada maslahah mursalah, artinya adalah hal ini merupakan bentuk dari ijtihad kontemporer dan tidak ada dalil yang melarangnya. Tapi dalam permasalahan ini terdapat kemaslahatan yang bersifat umum yang bisa meningkatkan taraf kehidupan orang-orang para mustahik tersebut dengan ketentuan syariat. Nah, juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia dijelaskan bahwasanya zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Ya, jadi berarti dalam undang-undang ini dijelaskan juga tentang zakat produktif. Selanjutnya, pembayaran zakat untuk usaha produktif sebagian dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Jadi ini perlu perhatikan. Jadi pendapatan zakat itu diberikan dulu untuk kebutuhan kebutuhan yang konsumtif, dan jika seandainya telah terpenuhi hal itu, kelebihannya itu bisa dijadikan sebagai harta yang diinvestasikan untuk zakat produktif. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.